Indonesia berhasil tahan imbang Australia. Wow, luar biasa. Indonesia akhirnya bisa memastikan lolos menuju babak utama Piala Asia U17 di mana itu di Arab Saudi kalau nggak salah ya. Tahun 2025 tahun depan. Nah, dengan hasil ini maka Indonesia secara resmi akan mengumpulkan 4 poin karena 3 poin dari Kuwait sedangkan dari Mariana tidak dihitung. Jadi Indonesia otomatis akan naik ke peringkat ketiga di bawah China dan Vietnam yang masing-masing mengumpulkan 4 poin. Sedangkan Indonesia di peringkat ketiga karena juga 4 poin tetapi beda selisih gol. Dan di peringkat keempat itu ada Oman karena 3 poin. Dan nah yang sengit ini antara Irak dengan Qatar. Karena Irak dan Qatar sama-sama 3 poin. Bedanya Irak sudah melakoni 2 pertandingan sedangkan Qatar tinggal 1 pertandingan lagi. Jika Qatar berhasil mencuri 1 poin saja atau bisa menang, maka mau nggak mau Irak yang akan tergusur dan Qatar nanti yang akan maju. Begitu juga sebaliknya, jika Qatar kalah, maka Irak yang akan menemani Indonesia, Oman, Vietnam, dan China menuju Piala Asia U17 2025. Wow, ini kita melihat pertandingan antara Indonesia dengan Australia ini tidak seperti pertandingan layaknya Australia yang kita kenal, guys. Australia kali ini yang U17 ini betul-betul ketakutan melawan timnas Indonesia, guys. Kenapa aku bisa bilang ketakutan tim Australia? Mereka juga tidak berani ngambil resiko ketika menghadapi Indonesia. Mereka tahu Indonesia ini punya serangan balik yang cukup mematikan. Bahkan kalau misalnya kita hitung serangan balik tadi itu betul-betul bisa kita konversikan peluang itu menjadi sebuah gol, maka bisa kita bayangkan Australia akan terdampar atau akan terbuang daripada Piala Asia tahun ini, guys. Apalagi di awal-awal pertandingan di situ ada Goli sayang sekali peluang yang dari sayap kanan ya yang ada umpan tarik terus Goli melakukan shooting tapi diblok sama backnya Australia, guys. Kalau enggak, udahlah fix Australia pulang kampung ke Aussie sana, ke Canberra, ke Sydney dan sebagainya. Memang mesti kita akui permainan timnas U17 ini mirip banget kayak timnas bukan timnas U tapi timnas senior kita, guys. Memang pengaruh STY di timnas U17 itu juga sangat besar karena memang timnas U17 ini dilatih oleh sama ini Coach Nova Arianto yang mana sebagai asisten daripada STY di timnas senior. Dan bisa kita lihat ketika menghadapi Australia kita itu cenderung memang lebih banyak bertahan, lebih hanya mengandalkan serangan balik, guys. Tetapi kita tidak boleh memandang remeh tentang serangan balik timnas Indonesia, guys. Bahkan serangan balik timnas Indonesia ini bisa kita bilang sangat berbahaya. Bahkan Australia itu sampai ketakutan bisa aku bilang. Kenapa aku bisa bilang ketakutan? Kalau misalnya mereka nggak ketakutan, mereka nggak akan mungkin main bola sampai kayak gitu. Ada sekitar 20-30 menit hanya bermain bola di tengah saja. Oper satu, oper, nggak jelas. Bahkan supporter tadi sempat teriak-teriak gitu seperti nggak puas karena mereka ingin disajikan dengan tontonan yang asik gitu kan. Memang kalau dari segi ini ya, dari segi peraturan tidak ada yang dilanggar disiplin di situ, guys. Tidak ada pelanggaran yang berarti lah karena bola tetap jalan, ya kan. Tidak ada juga memang yang nampak seperti pengaturan skor, tidak. Ya, memang karena sepertinya kedua klub ini, dua negara ini memang betul-betul pengennya hasil seri gitu, guys ya. Dan juga wasit juga tidak ada menegur di situ tadi. Jadi maka ini kayaknya fair-fair aja gitu. Nah, yang kasihan ini kan negara-negara lain yang bergantung nasibnya dari pertandingan ini, guys. Oke. Mungkin bisa kita bilang banyak sih sebenarnya mesti diperbaiki dari timnas U16 ini, timnas U17 ini dari segi permainan, guys. Kalau dari serangan balik nggak usah ditanya lagi, kita memang lebih hebat serangan balik sih. Kalau kita menguasai pertandingan, kayaknya nggak cocok identitas menguasai pertandingan itu di Indonesia. Karena kita sangat, bisa kita bilang ya, kalau udah kita menguasai pertandingan, sering sekali kita itu malah lengah di lini pertahanan dan bisa berujung petaka dan berbuah gol. Contoh, kita berkaca timnas senior ya, menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, itu kita selalu mengandalkan serangan balik. Pasti mereka mengurung pertahanan kita. Tetapi kita selalu bisa mencetak gol dan merepotkan pertahanan mereka karena apa? Karena serangan balik, guys. Contoh, kayak kita menghadapi China. Kita menguasai perjalanan pertandingan 90 menit. Tetapi yang menang siapa coba? China. Kenapa? Karena lengahnya kita saking asiknya menyerang.
Dan kali ini dibuktikan oleh Coach Nova. Kita lihat Indonesia memang dikit peluang, dikit megang bola, tapi ketika sudah megang bola serangan balik dan dapat peluang, itu udah langsung di kotak penalti aja guys. Bahkan mungkin pemain Australia terkejut, Indonesia udah cepat sampai situ aja gitu. Karena memang seberbahaya itu sih serangan balik Indonesia. Makanya mereka juga nggak berani untuk menyerang Indonesia di menit-menit akhir, terkhusus di babak kedua. Mereka juga panik guys. Kalau misalnya mereka terlalu mengambil resiko dengan menyerang di babak kedua tadi, khusus setelah menit 60, maka mau nggak mau ada dua jawaban, ada dua hasil nanti. Mereka menang dan bisa langsung lolos, atau mereka kalah yang berujung seharusnya mereka bisa lolos tapi nggak bisa lolos gara-gara kalah dengan timnas Indonesia. Nah, bagi timnas Indonesia tidak ada beban karena dari segi peringkat Indonesia kalah jauh dengan Australia. Dari segi head to head, dari segi permainan kita kalah jauh dengan Australia. Tetapi lagi-lagi mesti aku bilang, karena Australia penuh dengan beban di dada, di punggung, maka mereka juga kayak lebih realistis lah dengan menghadapi Indonesia ini guys. Oke? Itu kalau misalnya kita berkaca secara overall. Nah, kita berbicara tentang permainan timnas. Banyak kali yang harus diperbaiki. Pertama, kontrol bola. Sering sekali first touch atau sentuhan pertama daripada anak-anak timnas U17 itu sangat sulit guys. Sangat tidak baik atau buruk lah kita bilang. Dapat bola, kontrol langsung jauh gitu bolanya ya kan. Jadi itu sering sekali jadi kelemahan kita sehingga mudah dipatahkan oleh anak-anak Australia guys. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak mau jemput bola. Jadi ketika udah ada orang passing, kita nunggu. Kebanyakan nunggu. Tidak ada mau inisiatif jemput bola atau kayak screening, tengok sekitar ketika sebelum datang bola nanti ditengok dulu. Nah, kita itu kurang di situ guys. Jadi kayak lebih banyak melamun dan menunggu aja. Mungkin efek daripada melawan Marina Utara guys ya. Nah, baru juga yang ketiga yang perlu kita perbaiki adalah kita terlalu cepat kehilangan bola. Sering sekali ketika kita sudah menguasai bola, baik itu di lini tengah ataupun di lini depan, kita itu sering sekali mencoba untuk menggocek terlalu banyak guys. Coba kalian lihatlah tadi, berapa kali ada Indonesia itu ada peluang, setidaknya kontrol dulu bola, tunggu pemain yang lain, oper 1-2, balikkan lagi, yang penting kita bisa menguasai bola. Nah ya kan, ini enggak, kita dapat bola, langsung kayak Kapten Subasa mau menuju terus ke depan gawang. Terakhir kan mudah dipatahkan sama Australia guys. Tapi nggak apa-apa, ini juga namanya mereka ini masih muda, masih butuh polesan-polesan lagi dan motivasi serta wejangan daripada Coach Nova guys. Karena bisa kita lihat mereka ini seperti terburu-buru dan kurang tenang guys. Apalagi di lini pertahanan, di awal-awal babak pertama itu mereka nampak kali kocar-kacirnya, nampak kali kurang tenangnya, sehingga hampir tadi Indonesia tertinggal guys. Shootingan dari siapa itu yang pangkas gobel tuh, baru kapten ya kan. Pokoknya dia tadi tuh nendang kena tiang gitu. Bahkan sebelumnya itu sempat hampir gol kalau nggak salah, ada gara-gara ada pemain bertahan yang di situ yang bisa menyapu bola. Terakhir Indonesia selamat dari kebobolan guys. Nah, Indonesia juga sering sekali itu kehilangan momentum ya. Jadi dalam artian kan Indonesia kan kebanyakan mengandalkan serangan balik. Ketika Indonesia mengandalkan serangan balik, nah ada saat di mana seharusnya mereka itu bisa maksimalkan at least menyuting atau mengoper, tapi karena kelamaan megang bola, terlalu banyak dribbling kalau kata Coach Justin, sehingga ada momentum serangan balik itu yang harus terputus guys. Ingat, kita ini kan mengandalkan serangan balik, maka momentum itu harus dijaga. Ketika serangan balik, ya udah fokus. Jangan lagi kelamaan ke pojokan sampai mau ke arah corner sana gitu kan, jangan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga masih muda ya kan. Tapi yang jelas aku puasnya gini, puas bisa ternyata Indonesia ini buat negara sekelas Australia, negara Australia nih dari segi pemain juga kita kalah kualitas, pelatih juga kalah kualitas, tapi juga fasilitas mereka juga lebih unggul, tetapi bisa kita buat mereka itu main cemen guys. Serius, ini prestasi sih menurut aku ya, karena timnas berhasil membuat tim atau negara sekelas Australia itu ketakutan sama kita, terus juga bisa buat mereka main cemen, killing the time. Nggak ada perubahan, asli, sumpah. Itu coba kalau nengok tadi menit akhir, itu 1-2. Nggak lewat dari tengah lapangan garis tengah itu guys. Waduh. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kemenangan Indonesia. Bukan kemenangan sih, tapi
hasil seri Indonesia dengan Australia. Memang ini hasil yang cukup adil bagi kedua tim yang sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka di babak pertama. Di babak kedua udah nggak lagi lah menurut aku. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.